Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar menyimpulkan pesan dan informasi dalam iklan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari yakni menyimpulkan isi iklan, slogan atau poster dari berbagai sumber. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dan karakteristik iklan. Adapun tentang iklan ini dapat kalian pahami lebih dalam berdasarkan unsur-unsur pembentuk iklan berikut ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sumber. Jadi sumber di sini yang dimaksud adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan pihak penyandang dana dari pembuatan sebuah iklan. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan dalam iklan yang sedang dibuat tersebut. Kemudian unsur ketiga adalah media. Media di sini adalah sarana atau alat penyampaian iklan kepada masyarakat. Media di sini bisa menggunakan media elektronik maupun media cetak. Media elektronik ini bisa meliputi televisi, radio, ataupun internet. Sedangkan kalau media cetak bisa melalui surat kabar ataupun media cetak lainnya, majalah dan lain-lain. Unsur yang keempat adalah penerima. Di sini yang dimaksud penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi objek atau sasaran iklan. Kemudian unsur yang kelima adalah efek, yakni dampak atau perubahan yang muncul pada diri penerima, baik dalam aspek pola pikir, sikap, perilaku, pola hidup, dan kebiasaan. Contohnya di sini, Bu Kotim akan berikan contoh ya. Misalkan ada sekelompok masyarakat yang sama sekali tidak peduli ataupun cuek terhadap penyebaran virus corona yang akhir-akhir ini sedang terjadi. Tapi kemudian muncul iklan layanan masyarakat tentang ajakan untuk mencegah penyebaran virus corona, di mana di situ pada iklan dijelaskan tentang dampak virus corona itu seperti apa, akibatnya bagaimana, kemudian cara-cara pencegahannya seperti apa. Dan sekelompok masyarakat itu yang tadinya tidak peduli setelah muncul iklan ini, mereka membaca, memahami iklannya, kemudian mereka jadi berubah pikiran. Yang tadinya mereka itu tidak peduli atau cuek, menjadi lebih peduli, lebih sadar tentang bahaya virus corona. Nah, perubahan pikiran ini yang tadinya tidak peduli, menjadi lebih sadar, lebih terbuka pikirannya, ini disebut dengan istilah efek pada unsur-unsur pembentuk iklan. Kemudian yang terakhir unsur pembentuk iklan yakni umpan balik. Jadi umpan balik di sini adalah tanggapan, respon atau reaksi yang diharapkan muncul dari penerima iklan. Jadi setelah menonton iklan, reaksi penontonnya ini seperti apa, itu disebut umpan balik. Contohnya, kalau tadi efek pada unsur pembentuk yang kelima efek baru berupa kesadaran pikiran, di mana yang tadinya tidak peduli menjadi lebih terbuka pikirannya, lebih sadar tentang penyebaran virus corona. Nah, umpan balik di sini adalah bentuk reaksi nyata atau tindakan nyata dari masyarakat setelah menonton iklan. Contohnya masyarakat jadi kemudian setelah sadar tadi pada unsur efek tadi, mereka kemudian mengaplikasikan kesadaran mereka dengan tindakan menggunakan masker kemanapun mereka pergi, kemudian lebih menjaga jarak, sering cuci tangan setelah berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya. Nah, tindakan nyata atau reaksi nyata inilah yang disebut dengan istilah umpan balik. Selanjutnya, pola penyajian dan isi iklan ini sangatlah beragam. Kita akan membahas jenis-jenis iklan. Yang pertama, jenis iklan berdasarkan isinya dibagi menjadi tiga. Yang pertama disebut iklan pemberitahuan,
yaitu iklan yang berisi pemberitahuan kepada masyarakat mengenai suatu hal, dapat berupa peristiwa, keadaan, ataupun lain-lain. Contohnya adalah iklan duka cita yang sering kita temui pada surat kabar. Itu merupakan contoh dari iklan pemberitahuan. Yang kedua, ada iklan layanan masyarakat, yakni iklan yang berisi penerangan atau penjelasan kepada masyarakat tentang suatu hal oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Contohnya yang tadi sudah Bu Fatin sebutkan di awal, iklan tentang ajakan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atau juga yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, iklan ajakan untuk tidak penyalahgunakan narkoba atau iklan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu termasuk contoh dari iklan layanan masyarakat. Yang ketiga, ada iklan penawaran, yaitu iklan yang berisi penawaran produk atau jasa. Iklan ini disebut juga dengan istilah iklan lowongan pekerjaan. Contohnya ini, iklan lowongan pekerjaan pada suatu perusahaan ataupun lain-lain yang sering kita jumpai juga pada surat kabar. Selanjutnya, jenis iklan berdasarkan tujuannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, iklan strategis, yaitu iklan yang digunakan untuk membangun merek atau citra suatu perusahaan. Jadi iklan strategis ini merupakan pendekatan iklan yang digunakan untuk mencapai target atau tujuan jangka panjang. Contohnya saat ini adalah iklan strategis tentang produk mie instan bermerek Indomie. Saat ini produk Indomie tersebut sedang melakukan iklan strategis di berbagai negara. Dengan harapan mie instan dengan merek Indomie ini bisa lebih dekat pada masyarakat, lebih dikenal, menjadi sebuah produk mie instan yang unggul seperti itu. Atau yang sudah kita jumpai itu adalah tentang air mineral. Kita sudah sering menjumpai ketika seseorang ingin membeli produk air mineral, mereka secara tidak sadar mengucapkan merek Aqua, padahal air mineral ini tidak atau belum tentu kan Aqua. Merek air mineral ini kan macam-macam. Tapi karena iklan strategis air mineral bermerek Aqua ini sudah sangat berhasil di masyarakat sehingga menimbulkan efek masyarakat mengenal air mineral berarti ya Aqua. Seperti itu. Iklan strategis ini disebut juga dengan istilah branding atau pencitraan. Yang kedua yaitu iklan taktis, yakni iklan yang dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Contohnya, ini di background ini ada diskon 20%. Biasanya seperti ini. Iklan taktis yaitu iklan yang mengharapkan reaksi jangka pendek. Jadi diharapkan ketika muncul iklan itu masyarakat langsung memberikan reaksi dengan segera membeli produk-produk yang sedang diskon atau sebagainya. Atau contoh lainnya adalah iklan lowongan pekerjaan. Dengan adanya iklan tersebut diharapkan masyarakat segera memberikan reaksi dengan melakukan melamar pekerjaan tersebut. Itu berarti termasuk iklan taktis, yaitu iklan dengan tujuan jangka pendek. Selanjutnya, jenis iklan berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah iklan informasional, yaitu iklan yang memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk dan manfaat dari produk tersebut. Contohnya adalah iklan dari gadget atau smartphone ini ya. Di sini pada iklan ini tidak terdapat ajakan untuk membeli atau sebagainya. Jadi pada iklan ini hanya disertakan spesifikasi dari produk ini. Nah, ini berarti termasuk iklan informasional, mencantumkan karakteristik suatu produk. Selanjutnya, contohnya ada iklan-iklan layanan masyarakat yang sering kita jumpai. Jadi pada iklan ini masyarakat diajak untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba karena dengan menyalahgunakan narkoba dapat mengakibatkan beberapa hal.
bisa merusak sel otak, menyebabkan kecanduan, berhalusinasi, dan bahkan sampai kematian. Nah, iklan seperti ini juga termasuk iklan jenis informasional. Yang terakhir ada iklan transformasional, yaitu iklan yang berusaha mengubah sikap-sikap yang dimiliki konsumen terhadap merek, pola belanja, gaya hidup, dan teknik-teknik mencapai sukses. Contohnya di sini ada produk perawatan kulit merek Garnier. Pada iklan ini terdapat tagline atau slogan yang berbunyi, wajah 60% lebih putih, cerah merona, cantik bersinar bagai sakura. Nah, anak-anak, pada slogan ini produsen atau pemasang iklan berusaha mempengaruhi pola pikir atau pendapat dari masyarakat tentang standar kecantikan wanita yang harus putih. Jadi mereka berusaha menanamkan pola pikir seperti itu, wanita itu harus putih, dengan harapan setelah melihat iklan ini, masyarakat atau perempuan Indonesia yang mayoritas berkulit sawo matang berlomba-lomba membeli produk yang mereka iklankan, dengan harapan mereka dapat mendapatkan kulit yang putih seperti iklan yang mereka janjikan itu. Nah, berusaha mempengaruhi sikap atau pola pikir seperti ini disebut iklan transformasional. Kemudian kita akan belajar tentang langkah-langkah menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, membaca teks iklan, slogan, atau poster tersebut. Jadi kalau kita ingin menyimpulkan sebuah iklan, tentu kita harus membaca teks iklannya terlebih dahulu. Kita baca secara seksama, kita cermati, dan berusaha untuk kita pahami. Yang kedua, menemukan maksud dalam teks iklan, slogan, atau poster. Jadi dalam iklan, pastikan terdapat informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Nah, kita harus paham maksud dari informasi itu apa. Apakah ajakan, apakah himbauan, ataukah promosi untuk agar masyarakat membeli iklan tersebut, atau seperti apa. Yang terakhir, menulis kesimpulan isi teks iklan, slogan, atau poster dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan tentunya harus menggunakan bahasa yang efektif. Nah, anak-anak, sampai sini semoga kalian bisa paham ya. Selanjutnya kita akan berlatih untuk menyimpulkan isi sebuah iklan. Nah, coba kalian perhatikan poster atau iklan berikut. Di sini ada poster bergambar seorang anak laki-laki memakai tas. Di depannya ini ada berbagai macam permainan, ada komik, televisi, ada permainan game, ada handphone. Kemudian di atas ada tulisan yang sangat besar yang bertuliskan ayo main. Kemudian di bawah ada tulisan lagi, lebih baik main di luar daripada nonton TV, baca komik, atau main video game. Gunakan media secara sehat. Nah, anak-anak, dari iklan ini kita akan coba untuk menyimpulkan bersama-sama ya, kira-kira isi dari iklan ini seperti apa sih? Nah, kita mulai. Teks tersebut memenuhi kriteria sebagai sebuah iklan atau poster. Hal ini tampak dari fungsinya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Bahasanya sederhana, mudah diingat, dan persuasif. Kemudian, teks tersebut termasuk jenis iklan informasional. Teks tersebut bertujuan memberitahu masyarakat bahwa bermain di luar lebih baik, lebih asik, dan lebih menyehatkan. Respon yang diharapkan berupa tindakan para remaja untuk memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai arena bermain daripada hanya menghabiskan waktu untuk menonton TV, membaca komik, atau memainkan video game. Nah, anak-anak, untuk menyimpulkan iklan caranya seperti itu ya. Kita baca dulu posternya atau iklannya, kita teliti, kita cermati isinya apa, baru setelah itu kita buat kesimpulannya seperti yang baru saja kita lakukan. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Semoga kalian sudah paham. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Tetap semangat dan bahagia. Selalu tegakkan salat 5 waktu dan jaga kesehatan kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.